bahwa OJK dan Bursa tengah berupaya untuk melakukan evaluasi terhadap kebutuhan pasar dalam menanggapi rencana perpanjangan jam perdagangan oleh Bursa. Ketua Pilihan Pemirsa Otoritas Jasa Keuangan menyatakan masih melakukan kajian komprehensif dalam menanggapi rencana perpanjangan jam perdagangan oleh Bursa Efek Indonesia. Adapun rencana penambahan jam perdagangan yang dimaksud yakni perdagangan dibuka lebih awal pada pukul 8 pagi dan penutupan perpanjangan menjadi pukul 17 maksud kami waktu Indonesia Barat. Otoritas Jasa Keuangan buka suara perihal rencana Bursa Efek Indonesia memperpanjang jam perdagangan bursa. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Inarno Jayadi menyatakan bahwa OJK dan Bursa tengah berupaya untuk melakukan evaluasi terhadap kebutuhan pasar dalam menanggapi rencana perpanjangan jam perdagangan oleh Bursa. Inarno mengatakan bahwa hal tersebut penting dilakukan guna menakar dampak dari kebijakan tersebut terhadap investor. Selain untuk menakar dampak kebijakan ini terhadap investor, upaya mengkaji rencana ini juga dilakukan untuk menilai kesiapan infrastruktur yang dimiliki oleh bursa, harmonisasi dengan pasar regional, serta untuk menakar sejauh mana kebijakan ini berdampak terhadap likuiditas dan efisiensi transaksi. OJK sendiri belum bisa memastikan kapan kebijakan ini akan mulai dijalankan nantinya. OJK hanya menyebut dalam pengimplementasian kebijakan ini, pihak regulator tengah mempertimbangkan berbagai aspek untuk memberikan dampak yang positif terhadap pasar modal Indonesia. Sementara itu, Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa Efek Indonesia, Irfan Susandi mengungkapkan bahwa Bursa Efek Indonesia masih melakukan kajian mengenai penambahan jam perdagangan. Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik menegaskan bahwa opsi penambahan jam perdagangan ditujukan guna pendalaman pasar hingga mendongkrak likuiditas perdagangan. Sebagai catatan, Bursa Efek Indonesia tengah merancang penambahan jam perdagangan saham di bursa. Adapun pertimbangan Bursa Efek Indonesia untuk memperpanjang jam perdagangan merupakan upaya untuk menarik minat investor asing. Opsi memulai perdagangan lebih awal pada pukul 8 waktu Indonesia Barat bertujuan untuk menarik minat investor Asia. Sedangkan opsi memperpanjang waktu penutupan menjadi pukul 17 waktu Indonesia Barat ditujukan untuk menjangkau lebih banyak investor dari Eropa. Berbagai sumber IDX Channel. Keinformasi emiten pilihan pemirsa di mana PT Chandra Daya Investasi Tbk atau CDIA melalui anak usaha PT Krakatau Chandra Energi memastikan akan menambah kapasitas pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS sebesar 4,7 MW peak. Dengan tambahan tersebut maka total kapasitas terpasang PLTS PT Krakatau Chandra Energi mencapai 11 MW peak. Dikutip dari keterangan tertulis perseroan, Presiden Direktur PT Chandra Daya Investasi Tbk atau CDIA, Franciscus Ruli Aryawan mengatakan, pencapaian CDIA menjadi langkah penting bagi perusahaan dalam memperkuat kontribusi terhadap bauran energi nasional sekaligus mendukung agenda transisi energi Indonesia. Di sisi lain, capaian ini menunjukkan komitmen perseroan dalam menghadirkan energi bersih untuk memperkuat daya saing industri nasional. Didukung pengalaman di sektor kelistrikan serta penerapan teknologi panel surya berstandar internasional, CDIA melalui KCE memastikan setiap proyek dirancang dengan standar terbaik untuk efisiensi dan keberlanjutan. CDI Group akan terus memperluas kapasitas PLTS secara bertahap sebagai bagian dari strategi jangka panjang perusahaan dalam mendukung transisi menuju energi terbarukan. Di sisi lain, CDIA juga berkomitmen untuk memperluas kapasitas PLTS sebagai bagian dari strategi jangka panjang perusahaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Diketahui, proyek PLTS 4,7 MW peak dengan tipe ground mounted tersebut ditargetkan mulai beroperasi di November 2025 dan berada di Cilegon, Banten. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS ini memanfaatkan jalur transmisi distribusi CE dengan mengoptimalkan ruang atas tanah yang sebelumnya belum difungsikan, sehingga menghasilkan nilai tambah dari pemanfaatan lahan yang ada. Sementara itu, dengan total kapasitas 11 MW peak, portofolio energi hijau perseroan diproyeksikan mampu mengurangi emisi karbon hingga 9.855 ton CO2 EQ per tahun atau setara dengan manfaat penyerapan karbon dari penanaman lebih dari 469.000 pohon setiap tahunnya. Berbagai sumber IDX Channel.
Ya, pemirsa, secara teknikal di sepanjang perdagangan ini saham CDIA berbalik melemah dan bergerak flat. Tampaknya aksi profit taking terjadi karena secara intraday hari ini CDIA sempat melesat signifikan dan kembali menembus level tertinggi di sepanjang masa, pemirsa. Dan tampaknya para investor di perdagangan sore hari ini sudah banyak beralih kepada saham-saham perbankan big cap yang mana memang dari sisi harga sudah dinilai cukup murah. Kita langsung saja ke grafis yang pertama, pemirsa, kita akan coba lihat pergerakan saham CDIA di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 2160, 930 di 2230, 946 mengalami penguatan signifikan ke 2290. Ya, dapat Anda abaikan grafis di layar televisi Anda, bukan arah tapi lebih ke new all time high, pemirsa. Pada pukul 11 tekanan maksud kami penguatan dari saham CDIA sudah terbatas di 2250, 1120 di 2230, 2230 pembukaan sesi kedua dan pembukaan sesi kedua di 2220. Saat ini saham CDIA terdampak dari profit taking, pemirsa, flat di 2120 dan sempat tertekan tadi di 2040 sebelum berbalik ke zona hijau dan saat ini bergerak flat. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat pergerakan saham CDIA dalam 6 bulan terakhir. Ya, di 9 Juli masih dihargai di 190, ini merupakan harga IPO. Kemudian Juli melesat ke 320, Agustus di 1630. Kemudian September dan Oktober ini di 1430 dan melesat ke 1680 dan di 2230 dan 2290 ya, itu new all time high bukan arah. Sementara pembukaan sesi kedua mulai tertekan di 2220 di mana secara teknikal dalam 3 bulan terakhir CDIA sudah menguat di 1015,79%. Kita akan coba lihat dari sisi valuasi, pemirsa, dengan beberapa indikator yang ada. Ke grafis selanjutnya kita akan coba lihat dari posisi price earning ratio-nya di 126,02 kali, PSR-nya di 128,37 kali, PBV-nya di 19,54 kali dan PCFR di 457,86 kali, di mana dari sisi valuasi sudah cukup mahal. Dan lagi-lagi semoga bisa menjadi referensi perkembangan fundamental terbaru dan juga teknikal dari CDIA. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan baik dari domestik maupun internasional. Dan informasinya apa saja? Mari kita simak rangkumannya berikut ini. Pejabat The Fed menunjukkan kesiapan untuk menurunkan suku bunga acuan lebih lanjut di tahun ini. Namun sebagian besar tetap berhati-hati karena kekhawatiran terhadap inflasi yang masih tinggi. Dalam risalah pertemuan FOMC di 16 hingga 17 September, disebutkan sebagian besar peserta menilai langkah pelonggaran kebijakan tambahan kemungkinan akan sesuai untuk sisa tahun ini. Namun catatan tersebut juga menegaskan mayoritas peserta menyoroti risiko kenaikan inflasi yang masih mengancam prospek ekonomi. Proyeksi baru pejabat The Fed memperkirakan 2 kali lagi pemangkasan suku bunga masing-masing 0,25 poin hingga akhir tahun. Namun risalah juga mengungkap adanya perbedaan pandangan tajam di antara anggota komite, dengan 7 dari 19 peserta memproyeksikan tidak ada pemangkasan tambahan di 2025. Dari Asia, upaya real pekerja Jepang turun selama 8 bulan beruntun di Agustus dengan penurunan 2 digit dalam kompensasi sekali bayar di atas inflasi. Data Kementerian Tenaga Kerja Jepang menunjukkan upah real pekerja Jepang yang disesuaikan dengan inflasi yang merupakan barometer utama daya beli rumah tangga Jepang turun 1,4% year on year di Agustus. Catatan ini merupakan penurunan upah real tercepat dalam 3 bulan dan menyusul penurunan 0,2% di Juli. Inflasi konsumen telah berada pada atau di atas target 2% Bank Jepang selama lebih dari 3 tahun. Namun dalam beberapa bulan terakhir telah melambat yang mempersulit rencana kenaikan suku bunga Bank Sentral Jepang. Dari dalam negeri, Bank Indonesia melaporkan penjualan retail yang dicerminkan dengan indeks penjualan real di Agustus di 222,9, naik 0,6% dibandingkan bulan sebelumnya, seiring momentum peringatan Hari Kemerdekaan. Sementara secara tahunan IPR naik 3,5% di Agustus. Pertumbuhan tersebut terutama didukung peningkatan penjualan subkelompok sandang. Untuk September, Bank Indonesia memperkirakan IPR berada di 222,9,
turun 0,3% secara bulanan karena koreksi di subkelompok sandang. Secara tahunan IPR September diperkirakan tumbuh 5,8% year on year. Peningkatan tersebut terutama bersumber dari pertumbuhan penjualan kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Sementara itu, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO merilis penjualan mobil secara wholesale di September 2025 di 62.071 unit, turun 15,1% year on year dibandingkan September 2024 di 73.108 unit. Sementara itu, penjualan mobil secara retail turun 12,2% year on year di 63.723 unit dari periode yang sama di tahun lalu di 72.601 unit. Secara bulanan, penjualan mobil wholesale naik tipis 0,5% dibandingkan Agustus 2025 di 61.777 unit. Namun penjualan retail merosot 4,2% dibandingkan Agustus di 66.518 unit. Dari berbagai sumber untuk Kadek Channel.